Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berada pada malam ke-11 Ramadan 1447 Hijriah. Artinya kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini sebanyak 10 hari. Dari puasa Ramadan kita yang sebanyak 10 hari ini, apakah puasa Ramadan kita ini sudah mampu merubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik? Apakah puasa Ramadan yang 10 hari ini sudah mampu menjadikan diri kita manusia yang semakin tinggi nilai ketakwaannya kepada Allah? Karena sesungguhnya tujuan daripada pelaksanaan puasa Ramadan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika Ramadan telah berlalu, kita belum juga menjadi orang-orang yang bertakwa, atau kualitas takwa kita belum naik, maka berarti puasa yang kita laksanakan itu belum berhasil secara maksimal. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, sebagai judul daripada santapan rohani Ramadan kita adalah karakter atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Karakter atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Kenapa kita membahas karakter atau ciri-ciri orang yang bertakwa? Karena sesuai dengan ibadah yang kita laksanakan ini. Apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Dapat kita lihat dari karakter yang ada pada diri kita, dari ciri ataupun tanda yang ada pada diri kita. Andaikan tanda-tanda orang bertakwa itu ada pada diri kita, maka bersyukur kita sudah menjadi orang yang bertakwa dan kita pertahankan serta kita tingkatkan. Tapi andaikan ciri-ciri orang yang bertakwa itu belum ada pada diri kita, maka mari sama-sama kita introspeksi diri, hadirkan ciri-ciri takwa itu supaya ada di dalam diri kita. Maka apa ciri orang yang bertakwa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dilanjutkan pada ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan disambung pada ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Ciri orang bertakwa yang pertama adalah allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman, percaya dengan hal-hal yang gaib. Apa yang dimaksud hal gaib di sini? Hal gaib yang dimaksud adalah sesuatu yang tak nampak oleh mata, namun ia pasti adanya dan pasti akan terjadi. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala tak nampak oleh mata kita, dia pasti ada dan pasti akan terjadi. Itulah yang dimaksud dengan hal-hal yang gaib. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala bagi orang yang beramal soleh. Maka pahala ini pasti ada, tapi kita tak pernah nampak. Seperti apa bentuk pahala itu? Seperti apa wujud pahala itu? Tapi Allah janjikan pahala bagi orang yang beramal soleh, pahala bagi orang yang beribadah, pahala yang besar bagi orang-orang yang berpuasa. Tapi kita tak pernah nampak. Namun kita percaya ketika kita melaksanakan ibadah solat, Allah berikan pahala. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, Allah berikan pahala. Ketika kita berzikir, Allah berikan pahala. Ketika kita berinfak, bersedekah pun Allah berikan pahala, bahkan berlipat ganda kata Allah. Tapi pernahkah kita nampak seperti apa zat daripada pahala itu? Tak ada satu orang pun manusia yang nampak. Tapi kita percaya akan adanya itu. Inilah yang dimaksud dengan iman kepada yang gaib. Kita percaya bahwa setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, apapun yang kita laksanakan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Setiap kita dijaga oleh malaikat raqib dan atid. Tapi pernahkah kita nampak seperti apa raqib dan atid itu? Tak pernah kita nampak. Tapi kita percaya. Kita percaya bahwa akan ada hari pembalasan, akan ada hari kiamat, tapi kita belum pernah nampak. Tak tahu kita dan belum terjadi. Kita percaya ada surga dan neraka. Surga bagi orang yang beramal soleh, neraka bagi orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kita percaya itu, walaupun kita tak pernah nampak. Ketika iman kepada yang gaib itu kuat dalam hati kita, maka tentu kita akan hati-hati di dalam setiap perbuatan dan tindakan kita. Maka inilah ciri orang bertakwa yang pertama, yaitu beriman dengan yang gaib. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Alhamdulillah, kita semua yang ada dalam masjid ini adalah termasuk orang yang mendirikan salat, baik itu salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Kita termasuk orang yang masih istiqomah sampai hari ini, tetap istiqomah untuk melaksanakan qiyamul lail, solat tarawih, solat witir secara berjamaah di malam Ramadan ini. Mendirikan solat. Bagaimana, kenapa solat ini dijadikan sebagai salah satu ciri orang yang bertakwa? Karena sesungguhnya kunci daripada setiap amalan itu adalah solat. Apapun amalan kebaikan yang kita lakukan tapi tak diiringi dengan solat, maka sesungguhnya itu semua tak akan dinilai, pahalanya ditahan oleh Allah. Termasuk kita yang berpuasa kita pada siang hari, tak makan tak minum, menahan lapar menahan haus, tapi solatnya tak dilaksanakan, maka pahala puasa itu besok di akhirat akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya sah, pahala puasanya ada, tapi tak diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena solatnya tak berjalan. Karena sesungguhnya kata Allah, kata Rasulullah, as-salatu miftahul jannah. Solat itu adalah kunci, anak kunci daripada surga itu. Awwalu ma yuhasibu fil akhirah as-salah. Amalan manusia yang pertama akan dihisab di hari akhirat adalah amalan solat. Ketika kita tak melaksanakan solat sebagai kewajiban kita, maka amalan yang lain tak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti apapun sibuknya kita, bagaimanapun kondisi kita, maka solat tetap harus dijaga. Tak ada alasan meninggalkan solat karena sibuk bekerja, meninggalkan solat karena masih di ladang, meninggalkan solat karena masih di perjalanan, meninggalkan solat karena masih di pasar, meninggalkan solat dengan alasan-alasan lain, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, solat tetap laksanakan. Walau sekalipun kita berada di atas pesawat, dalam pesawat, walau sekalipun kita berada di dalam kendaraan yang sedang berjalan, tak berhenti ketika masuk waktu solat, maka solatlah sesuai dengan keadaan kita pada saat itu. Ketika kita sakit, tak mampu solat berdiri, silakan solat dengan duduk. Tak mampu solat dengan duduk, silakan solat berbaring. Tak mampu dengan gerakan badan walau hanya berbaring, silakan solat berbaring sambil dengan kedipan mata. Kedipan mata pun tak sanggup, maka silakan solat berbaring telentang dengan hanya gerakan hati kita. Selama Allah memberikan kita kesadaran, kita masih tahu sesuatu, maka saat itu kewajiban solat masih melekat di dalam diri kita. Ini yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah mendirikan solat. Kemudian ciri orang takwa yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin apapun yang kita miliki saat ini, rumah kita, kendaraan kita, mobil kita, sepeda motor kita, apapun yang kita miliki saat ini, semua itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah itu, pemberian yang diberikan oleh Allah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Namun jika kufur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, maka ingat azab itu akan sangat pedih, kata Allah. Harta itu akan membawa malapetaka kepada kita. Maka syukuri itu dengan cara apa? Berinfak. Infakkan sebagian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang keempat dilanjutkan dalam ayat yang keempat. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang yang beriman, percaya terhadap kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum engkau Muhammad. Apa itu? Taurat, Injil, Zabur. Keempat ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan nabinya melalui malaikat Jibril untuk pedoman kita sebagai umat manusia. Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Keempat ini wajib kita imani, namun yang wajib kita ikuti, yang wajib kita laksanakan hanya kitab Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ciri yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan adanya hari akhirat, hari pembalasan. Walad darul akhiratu khairul laka minal ula, dan hari akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada hari yang pertama, yaitu di dunia ini. Ketika keyakinan itu ada pada diri kita, akhirat lebih kekal, akhirat lebih baik, maka kita akan mempersiapkan bekal kita untuk menuju kehidupan hari akhirat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah 5 ciri orang yang bertakwa. Semoga kelima ciri yang takwa ini ada dalam diri kita. Andaikan sudah ada, mari kita pertahankan dan kita tingkatkan. Andaikan belum ada, maka mari kita berusaha supaya ada dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.